Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada hari ini adalah mata pelajaran sejarah budaya Islam. Untuk minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam Islam. Di antaranya Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya. Di mana ilmu mereka, karya-karya mereka beda-beda agama, kesehatan, bidang ekonomi, pemerintahan, hukum dan lain-lainnya. Kita pakai sampai saat ini. Untuk pada hari ini kita mengadakan diskusi ya, yaitu diskusi kelompok. Ya. Jadi ada ibu lagi dua, ya, kelompok putra dan kelompok putri. Ya, silakan kalian bentuk yang kelompoknya masing-masing.
Ya, masing-masing kelompok menyiapkan satu anggotanya untuk menjawab satu pertanyaan. Tapi untuk pertanyaan nomor 2 sampai 3 itu boleh 2 orang. Ya, silakan kalian sebutkan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Bagaimana untuk kelompok dan untuk si kelompok ini kita ada gamenya. Jadi yang kalah adalah hukum. Kan? Pertanyaan nomor 1. Jelaskan biografi singkat salah satu tokoh sejarah Islam yang terkenal yaitu Ibnu Sina. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Ya, untuk Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan salah satu tokoh Islam yang terkenal. Dia adalah seorang ilmuwan dan profesor. Dia lahir tahun 980 Masehi. Saat berusia 10 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Saat berusia 17 tahun, dia menjadi konsultan penerbangan. Dia menghasilkan 400 sampai 450 karya dalam bidang matematika, filsafat, kimia, dan bahasa. Dia meninggal tahun 1037 Masehi di Persia. Itu ya. Ya tadi jawaban dari kelompok Putri benar ya. Ya, kemudian siap-siap lagi ya. Untuk kelompok yang lainnya dan ketinggalan ya. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 2 tokoh ulama tasawuf. Ya, silakan. Ya, kelompok putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dari dan kedua itu adalah negaranya tidak oleh dalam melihat Kemudian satu lagi lanjutkan 2. Ya, jadi putra satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang dikenal sebagai Allah Subhanahu adalah yang Ya, betul lagi. Betul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, sudah selesai. Siapa lagi siapa? Siapa? Ngomong. Ya. Siapa siapa? Kenapa aja? Berarti apa tadi? Dapat dukungan. Kira-kira apa? Oh, sama ya boleh. Ayo silakan. Alhamdulillah tadi untuk diskusi pokoknya sudah selesai. Gimana ya Nona? Semuanya perasaannya? Ya kalau gimana? Ya sudah selamat ya. Ibu ada yang menjelaskan ya? Oh, ibu yang menjelaskan.
Tolong dengarkan baik-baik ya. Tadi kan ada pertanyaan kamu boleh ya. Tolong ulangan bikin sama ulama bersama. Setiap ulama itu mempunyai nilai masing-masing ya. Baik di fikih maupun di tasawuf sama seperti dokter ya. Dokter ada dokter anak, ada dokter gigi ya, dokter gigi dalam dan lain-lain. Kalau kalian saya gigi di dokter mana? Ya di dokter gigi. Sama kalian seperti ini. Kalau kalian mau belajar gigi, maka sama ulama gigi. Nah kita begitu juga dengan ulama tasawuf. Dan kalau mau belajar tasawuf, berarti sama ulama tasawuf dan kita tasawuf ya. Yang sebenarnya sudah disebutkan dia. Jadi perhatikan ya. Untuk ulama fikih, apa yang mereka adakan? Yang mereka adakan adalah ilmu-ilmu fisik atau kimia seperti puasa, zakat, hukum perkawinan, urusan sholat ya, itu adalah ulama fikih. Sebenarnya kalau tasawuf ya belajarnya dan pilihan perbagian yaitu seperti sabar, ikhlas, ya, ridho, tawakal, ya, itu adalah ulama tasawuf. Pertanyaannya, buku yang bagus siapa? Kita mau belajar fikih atau tasawuf? Yang mana yang bagus? Ya, fikih ya. Ada yang lain lagi? Apa kedua-duanya mungkin? Jawabannya adalah kedua-duanya. Tapi kita harus seimbang ya antara ilmu lahiriah dengan rohaniah. Sekarang ini jawabannya. Kalian baca fikih, soalnya bagus ya. Rukun sampai rukun. Tapi kalian tidak ikhlas ya, karena apa? Tidak belajar ilmu tasawuf, yaitu ilmu untuk belajar ikhlas ya. Jadi kok kalian belajar fikih, sholatnya sempurna, hasilnya adalah apa? Ikhlas ya. Jadi semua ilmu jadi itu masih lagi dengan tasawuf, sehingga kalau kalian hebat untuk bidang ini. Nanti kalau kalian tidak belajar tasawuf, kalian akan apa? Sombong, ya. Paham nggak sampai sini? Ya, ini ilmu fisik atau yang tasawuf untuk ilmu lahiriah. Sekarang kalian berpuasa. Puasa itu bagus, ya kan? Syaratnya terpenuhi, tidak terpenuhi. Tapi kalau kalian tidak bersama, dapatnya apa? Ya, capek, tidak? Karena tidak pakai bukti, ya. Kalau kita tidak bersama, sampai kita dapat apa? Pengalaman, sabar, syukur, ya kan? Makanya harus pilihnya supaya apa? Seimbang. Kalian berpuasa supaya apa? Supaya bisa menjaga makan, ya kan? Menjaga sifat apa? Sifat sombong, sifat ria, itu maka harus belajar ilmu tasawuf, ya. Artinya semua ilmu harus kita
Baca dan juga bagus. Dan belajar itu harus ada apa? Guru. Ya. Ada pertanyaan? Ada. Untuk rasa betul ya untuk perjalanan apa? Keluar masuk dan keluar lagi dan ada perjalanan. Kalau rasa untuk saya sendiri dan semoga kalau kalian buat perjalanan ini ada hubungannya kalau kalian berkelompok itu apa kalian bisa saling menghormati, saling bertukar dan jadinya nggak tahu jadi untuk yang benar berendah hati, untuk yang kalah jangan bersedih, belajar sabar terus belajar lagi. Semoga dengan kita mengenal, mempelajari tokoh-tokoh dalam Islam, kita bisa mempelajari ilmu mereka, terapkan dalam kehidupan kita, ya, dari sekolahan, di rumah, maupun di masyarakat, dan semoga kita menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli kebaikan. Bu Rasa sampai di sini hidup mohon maaf yang sebesar-besarnya jika itu ada yang salah. Ibu Alkirim, bagi kita yang berjaya